Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang cerdas, berjumpa kembali dengan Pak Ridwan. Tentunya di video pembelajaran tematik kelas 5. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, pada subtema 2, manusia dan lingkungan, dan kita sudah sampai pada pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak yang cerdas, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa kalian berdoa dulu ya. Nah, mari kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak yang cerdas, Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan berlimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Indonesia merupakan negara kepulauan. Penduduknya tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Nah, sekarang amatilah peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia berikut ini. Peta tersebut merupakan peta kepadatan penduduk Indonesia menurut sensus penduduk tahun 2010. Dengan melihat peta tersebut, kita dapat mengetahui kepadatan penduduk di setiap daerah dengan memperhatikan warnanya. Dengan melihat peta tersebut, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Tentu yang paling padat adalah Pulau Jawa ya, anak-anak yang cerdas. Kemudian, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Tentu jawabannya adalah Pulau Papua, terutama di Provinsi Papua Barat, dengan kepadatan kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Kemudian berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Berdasarkan peta tersebut, kita mengetahui bahwa kepadatan penduduk pada Provinsi Lampung adalah 200-599 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Berdasarkan peta tersebut, kita mengetahui bahwa Provinsi Papua Barat merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah, yaitu kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Nah, sekarang mari kita belajar untuk mengenal suku-suku yang menjadi atau mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia. Sekarang mari kita pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang mendiaminya. Untuk gambar yang pertama adalah Pulau Papua. Suku bangsa yang mendiaminya adalah gambar pertama ya, anak yang cerdas. Nah, suku bangsa yang mendiami daerah Papua adalah suku Asmat, suku Dani, suku Sentani, dan suku Arfak. Gambar selanjutnya yaitu Pulau Sumatera. Nah, suku bangsa yang mendiami Pulau Sumatera ditunjukkan oleh gambar kedua. Nah, suku bangsa yang mendiami Pulau Sumatera diantaranya ada suku Aceh, suku Gayo, suku Batak, dan suku Minangkabau. Gambar yang selanjutnya yaitu Pulau Kalimantan. Nah, suku bangsa yang mendiami Pulau Kalimantan ini ditunjukkan oleh gambar pertama ya, anak-anak yang cerdas. Nah, suku bangsa yang mendiami Pulau Kalimantan diantaranya ada suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, dan suku Tidung. Selanjutnya adalah Pulau Sulawesi.
Nah, suku bangsa yang mendiami Pulau Sulawesi ini ditunjukkan oleh gambar ketiga. Nah, suku bangsa yang mendiami Pulau Sulawesi ini diantaranya ada suku Toraja, suku Bugis, suku Mandar, suku Minahasa, suku Makassar, dan lain-lain. Pulau selanjutnya yaitu Pulau Jawa. Nah, suku bangsa atau suku yang mendiami Pulau Jawa ditunjukkan oleh gambar kedua. Nah, suku yang mendiami Pulau Jawa diantaranya ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Baduy. Selanjutnya, Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, suku yang mendiami Kepulauan Nusa Tenggara ditunjukkan oleh gambar pertama. Nah, suku bangsa yang mendiami Kepulauan Nusa Tenggara diantaranya ada suku Alor, suku Ende, suku Ngada, dan suku Rote. Gambar selanjutnya yaitu Kepulauan Maluku. Nah, suku yang mendiami Kepulauan Maluku ini ditunjukkan oleh gambar ketiga. Nah, sedangkan suku bangsa yang mendiami Kepulauan Maluku ini diantaranya ada suku Banda, suku Seram, suku Aru, dan suku Buru. Pulau selanjutnya yaitu Pulau Bali. Nah, suku bangsa yang mendiami Pulau Bali ditunjukkan oleh gambar pertama ya, anak-anak yang cerdas. Sedangkan suku yang mendiami Pulau Bali ini diantaranya ada suku Bali. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Meskipun beragam, namun kerukunan antar umat beragama merupakan hal yang harus dijaga. Nah, sekarang mari kita baca bacaan tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Setelah itu, kita akan menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama.
kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Tri kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Tri kerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Tri kerukunan umat beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curiga mencurigai serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Adapun tri kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Nah, anak-anak yang cerdas, kita telah bersama-sama membaca bacaan yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, di mana bacaan tersebut terdiri dari 7 paragraf ya anak-anak yang cerdas. Nah, sekarang mari kita mencari ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Nah, jadi paragraf pertama itu ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Sedangkan pada paragraf kedua, kalimat utamanya itu terdapat pada kalimat pertama, sehingga ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia. Nah, untuk paragraf ketiga, kalimat utamanya itu terdapat pada kalimat pertama, sehingga ide pokoknya adalah tri kerukunan umat beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah. Nah, selanjutnya pada paragraf keempat. Nah, pada paragraf keempat ini kalimat utamanya juga terdapat pada kalimat pertama, sehingga ide pokoknya adalah tujuan tri kerukunan umat beragama. Selanjutnya pada paragraf kelima. Nah, pada paragraf kelima, kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama, sehingga ide pokoknya adalah tri kerukunan umat beragama yang pertama, yaitu kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Kemudian selanjutnya adalah paragraf ke-6. Nah, kalimat utamanya itu terdapat pada kalimat pertama, sehingga ide pokok dari paragraf ke-6 yaitu tri kerukunan umat beragama yang kedua, yaitu kerukunan antar umat beragama. Nah, selanjutnya pada paragraf ke-7 atau paragraf terakhir, kalimat utamanya itu terdapat pada kalimat pertama ya anak-anak yang cerdas, sehingga ide pokok dari paragraf ke-7 adalah tri kerukunan umat beragama yang terakhir, yaitu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.
Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak yang cerdas, sekarang mari kita belajar mengetahui nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila pertama yaitu 1. Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan. 3. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. Dan yang keempat, hidup rukun antar sesama umat beragama. Selanjutnya, sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua diantaranya, yang pertama, saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, anak-anak yang cerdas, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila ketiga diantaranya, yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, cinta perdamaian dan persatuan. Dan yang ketiga, rela berkorban demi bangsa dan negara. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila keempat, yang pertama, melaksanakan musyawarah untuk mufakat. Kedua, menjunjung tinggi hasil keputusan musyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan dan tujuan bersama. Dan yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila yang kelima, yang pertama, menghormati hak orang lain. Kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, mengembangkan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Dan yang keempat, bersikap adil. Nah, anak-anak yang cerdas, itulah tadi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Anak-anak yang cerdas, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang yang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, berikut ini ada beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sering terjadi di lingkungan sekolah, di antaranya yang pertama, memilih teman hanya yang kaya saja. Kemudian yang kedua, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Yang ketiga, menyontek. Yang keempat, berkelahi. Yang kelima, tidak mau mengikuti upacara bendera dan mengejek teman. Selanjutnya di lingkungan rumah. Sering kita jumpai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di antaranya, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan suka berbohong. Selanjutnya di lingkungan masyarakat. Nah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sering kita jumpai di antaranya
tidak mau menjenguk tetangganya yang sedang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, suka mencuri, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan.